selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini di hari perdagangan sebelum libur lebaran, indeks kembali tertekan. Mungkin ada yang profit taking juga karena libur cukup panjang ya. Ya dimaklumin lah kalau harus koreksi ke harga 5.923, terkoreksi 0,8%. Kalau melihat dari transaksi hari ini ada di 8,5 triliun. Kalau dilihat dari transaksi asing hari ini net sell di 143 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini turun dengan menutup gap, tapi cukup aman karena nggak breakdown supportnya 5.921, dan ISG hari ini tutupnya di 5.923. Ya, untuk minggu depan masih sama, kemungkinan akan uji support juga. Kalau tetap mampu mempertahankan support, mungkin di hari Selasa ISG ada rebound. Jadi di hari Senin kemungkinan juga uji support dulu. Semoga nggak breakdown dan Selasanya ada rebound untuk ISG. Jadi seperti itu untuk ISG juga sekarang di area support ya, sudah beberapa hari ini di area support belum menyentuh resisten 6020. Jadi peluangnya harusnya minggu depan potensi ISG menguji resisten 6020 entah hari Senin atau hari Selasa ataupun Rabu ya. Kemungkinan seperti itu untuk ISG. Semoga aja, karena ada beberapa saham juga yang cukup menarik ya, mulai ada perlawanan di area support ya, harusnya ada potensi rebound minggu depan. Jadi kita lihat aja hari Senin. Tapi karena ISG libur 3 hari ya, kalau hari Senin kemungkinan ya tergantung market Eropa, Asia lainnya, dan juga Amerika ya. Kalau hari Kamis, hari Jumat market lainnya hijau, Eropa, Asia, dan Amerika ya kemungkinan ada potensi rebound di hari Senin. Tapi kalau selama 3 hari ke depan market luar juga terkoreksi 3 hari ya, siap-siap ISG akan menanggung bebannya di hari Senin ya, kemungkinan akan gap down, turun juga. Tapi kalau saya lihat mungkin ke ini aja ya, ekornya ini nih. Ekornya di tanggal 13 April ya. Ekor saat membentuk candle hammer sebelum ISG rebound uji 6116. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang hari ini ditutup naik tipis 1,72% ke harga 1.475. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi ini cukup bagus sebenarnya ya, tapi kemungkinan gara-gara 3 hari market libur mungkin ada yang profit taking. Mending amankan cash karena nggak tahu hari Senin akan terjadi apa kan. Jadi ya selamatkan profitnya dulu mungkin. Karena kalau Indi ini tadi tutup di atas 1.500, potensi bagus karena akan membentuk pola morning star. Tapi dengan kondisi sekarang juga masih aman karena Indi masih tutup di atas resisten base-nya dan di pas dynamic support EMA 60. Dengan volume yang meningkat, harusnya kalaupun hari Senin harus koreksi ya, hari Selasa ada potensi melanjutkan kenaikan, ataupun hari Senin juga potensi melanjutkan kenaikan ke 1.555. Kalau mau lebih bagus memang Indi ini kalau sudah di atas 1.555. Jadi seperti itu untuk Indi. Saat koreksi 2 hari volume kecil, hari ini dia rebound ya. Tapi sayangnya memang gara-gara market 3 hari ke depan libur ya ada yang profit taking. Jadi seperti itu, indikator MACD masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga makin tinggi. Jadi ya peluang Indi sepertinya minggu depan masih bisa lanjut. Seperti itu untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua, ada Adro yang hari ini ditutup di harga 1.195. Kalau dilihat transaksi asing hari ini juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya,
Adro sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro volume meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana ya. Jadi minggu depan juga potensi Adro harusnya rebound dan kemungkinan besar akan menutup gap dividen Adro di tanggal 5 Mei kemarin. Jadi potensi upside-nya masih cukup lebar nih ya, sekitar 3%. Kalaupun uji resistennya lagi 1250 sekitar 4%, dan cut loss kalau turun misalnya dari 1145 ya, cut loss-nya sekitar 3,94% sampai 4%. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan kondisi seperti ini ya bisa aja beli. Cuman harus sabar. Kemungkinan juga Adro masih bisa sideways karena masih menjaga gap dividennya ini. Ya bisa aja seminggu ke depan masih sideways dulu, baru di minggu keempat Adro rebound. Bisa seperti itu skenario-nya. Yang penting Adro nggak breakdown dari support sideways-nya ini di 1160. Jadi kalau Adro ini breakdown atau tutup di bawah 1160, misalnya tutup di 1145, mending cut loss aja dulu. Kalau saya lah, kalaupun yang nggak mau cut loss ya boleh-boleh aja, tapi harus siap. Misalnya di bawah Adro sampai 1090, buru-buruknya di bawah Adro ke 1000. Jadi seperti itu ya, disesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Yang nggak mau cut loss ya seperti itu skenario-nya. Kalau turun loh ya, tapi bisa aja dia mantul ya. Seperti itu aja untuk Adro. Potensi minggu depan ya, Adro masih agak tanggung ya karena gara-gara ada dividen nih. Tapi kalau dilihat dari histori sebelumnya ya sebentar aja Adro sudah menutup dividennya ya. Di 2020 juga terlihat Adro cuma 3 hari kemudian dia nutup gap dividennya. 2 kali ya Adro di 2020 bagi dividen juga 3 hari tutup. Ini udah 5 hari belum ketutup. Yang mungkin minggu depan semoga aja, yang penting nggak breakdown dari support. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup di harga 2.280 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, PTBA masih dijual asing dan 3 hari minggu ini asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA memang masih tertekan, tapi kalau dilihat dari indikator MACD-nya yang mulai mendempet garis merah, garis biru ini, histogram di bawah 0 makin tipis, volume makin meningkat ya. Jadi ada peluang minggu depan PTBA rebound terdekat uji 2400. Kebetulan di situ ada dynamic resistance EMA 200. Dan bagusnya lagi kalau PTBA ini sudah di atas 2500. Jadi seperti itu untuk PTBA. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang memang jauh dari supportnya ya. Supportnya ada di 2180. Ya kalau Bapak Ibu mau cut loss sekitaran 6% ya boleh-boleh aja. Target profit terdekat 2400 sekitar 5,49%, dan target selanjutnya TP2-nya ada di 2500. Jadi risk reward-nya masuk kalau dengan TP2. Cuman kalau ke TP2 ini ada prosesnya, ada naik turunnya. Jadi ya yang penting sabar. Kalaupun mau beli ya sekarang harga PTBA murah. Di harga 2200 itu ya cukup murah untuk PTBA. Tapi kalau dilihat dari teknikalnya, memang area base buy PTBA ini di area 2200. Ya beda dikit aja lah, sekitar 3,5% lah. Kalaupun Bapak Ibu mau ya beli aja, nggak usah nunggu di bawah. Nggak apa-apa cut loss lebih dalam dikit, yang penting nggak ketinggalan. Tapi kalau Bapak Ibu tipe yang harus cut loss-nya lebih kecil ya, Bapak Ibu bisa tunggu kalau PTBA sudah di area 2220 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya cuma 4,6% dan target profitnya terdekatnya aja uji 2400 sekitar 8%. Jadi risk reward-nya 1:2. Kalau mau seperti itu juga boleh ya, disesuaikan yang mana cocok aja strateginya. Jadi seperti itu untuk PTBA. Semoga minggu depan rebound karena harga batubara juga udah di atas 90 lagi. Kalau nggak salah di 95 tadi saya cek. Jadi ya harusnya memang saham-saham batubara ada rebound minggu depan lah. Karena minggu ini ada libur. Jadi seperti itu untuk
PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang hari ini ditutup naik cukup tinggi 4,25% ke harga 12.875. Kalau dilihat transaksi asing, memang dari minggu lalu asing terus net buy dan hari ini cukup signifikan, nilainya di 17,1 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang ITMG diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG mengikuti ya, ternyata memang membuat trending bottom. Ini dia pelan-pelan terus naik seperti gambaran, dan volume meningkat ini saat coba breakout 13.000. Tapi kemudian ya kemungkinan ada yang profit taking juga ya, karena mungkin sudah hot dari harga bawah karena dilihat PTBA gagal breakout, jadi ya ada yang profit taking. Indikator MACD juga masih bagus, masih mengarah ke atas, masih membantu golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat yang signifikan. Harusnya minggu depan ITMG bisa lanjut ya, uji resistennya 13.000, dan bagusnya lagi kalau ITMG ini confirm breakout dari 13.000, karena ITMG ini sudah sideways dari awal Februari ya, sudah 3 bulan lebih sideways belum mampu breakout. Jadi kalau confirm breakout harusnya ITMG bisa kembali uji resistennya 15.000. Jadi seperti itu untuk ITMG. Bagaimana yang punya dari bawah tetap hot aja selama ITMG di atas 12.400 ini ya, di atas 12.400 mending hot aja terus. Tapi kalau dari harga sekarang ke 12.400 sekitar 3,3%. Jadi ya kalau Bapak Ibu siap ya tetap hot, tapi kalau nggak mau ya bisa profit taking dulu di 12.875 50%, atau disesuaikan dengan strategi masing-masing lah. Tapi kalau saya lihat memang selama di atas ITMG cukup aman. Kalau mau lebih aman memang harus di atas 13.000. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang hari ini ditutup terkoreksi 1,37% ke harga 21.450. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR memang didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR memang kurang bagus ya. Teknikalnya juga kurang bagus. Jadi kalau saya lihat UNTR masih ada bisa potensi untuk melanjutkan penurunan, uji supportnya 21.000. Sekarang di harga 21.450. Jadi ya minggu depan potensi UNTR kemungkinan akan melanjutkan penurunan uji support. Kalau ditarik dari harga sekarang, downside-nya itu sekitar 3%, 2,5% cut loss. Kalau turun dari 20.700, 3,48%, dan target profitnya 22.700, sekitar 5% ya. Kalau Bapak Ibu mau tertarik ya boleh aja seperti ini kalau mau beli UNTR. Tapi kalau mau lebih murah ya tunggu UNTR koreksi dulu. Bisa beli di harga 21.200 sampai 21.150, dan target profitnya masih sama di 22.700. Jadi seperti itu untuk UNTR, masih bergerak sideways juga, masih di bawah EMA 200-nya, tapi UNTR sudah tidak membentuk low baru ya. Ini UNTR sudah sideways ya sejak turun dari puncak 21 Desember, udah cukup dalam 26%. Kalau di histori sebelumnya dari puncak ke bawah ya sekitaran itulah ya penurunannya. Jadi kalau saya lihat ya sudah ideal penurunannya, jadi cukup aman. Yang penting nggak jebol. Kalau jebol dari 21.000 mending cut loss saja. Selama di atas 21.000 tetap hot ya, potensi UNTR akan ke atas. Jadi seperti itu untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini ditutup naik 2,73% ke harga 376. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy yang cukup signifikan ya di 5 juta. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Doit diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit gagal breakout juga hari ini ya, kemungkinan ada profit taking karena naiknya juga lumayan ya dari bawah ke atas.
4%-an, ya mungkin ada yang profit taking di 3,5% sampai 4%, tapi nggak masalah ya, selama DOIT di atas EMA 60 saya rasa cukup aman. Jadi untuk minggu depan potensi DOIT masih bisa uji resisten terdekatnya di 378. Potensi DOIT akan ke 400 dan DOIT akan lebih bagus kalau sudah terkonfirmasi breakout dari 400. Hari ini volume lumayan meningkat. Indikator MACD masih membentuk golden cross. Sepertinya untuk minggu depan DOIT masih bisa lanjut. Bagi yang belum punya, apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau buy cut loss mepet, ya cut loss saja. Kalau turun dari 360, Bapak Ibu bisa cut loss di 356 dan targetnya ya di 400. Nggak mungkin targetnya dekat sini kan. Targetnya 400 di 6,99% dan cut loss kalau turun dari 356 sekitar 4,84%. Jadi seperti itu untuk DOIT. Semoga minggu depan bisa lanjut. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Harum yang hari ini naiknya cukup signifikan 12,38% ke harga 6.125. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat Harum diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum akhirnya mampu breakout dari area konsolidasinya yang terbentuk dari Maret 2021 dengan volume. Dan juga Harum breakout dua resisten, dynamic resisten EMA 60 dan resisten yang saya tarik garis resisten sideway-nya. Jadi untuk minggu depan potensi Harum akan lanjut naik, uji resistennya di 6.400 ya. Juga terlihat ini pola bisa double bottom walaupun nggak terlalu terlihat ya. Ini bottom, ini neckline-nya 5.500 dan Harum breakout. Ya harusnya ada potensi melanjutkan kenaikan sampai 6.400. Breakout enggaknya ya tergantung market. Jadi yang punya dari bawah tetap hold aja karena potensi Harum harusnya minggu depan lanjut. Nah kalau Harum nggak mampu breakout 6.400 bisa profit taking yang punya dari bawah. Profit takingnya terserah mau 50% mau semuanya ya tergantung masing-masing aja ya, tergantung strateginya. Indikator MACD masih membentuk golden cross, garis biru sudah di atas perbatasan garis 0, histogram di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat yang signifikan harusnya lanjut untuk minggu depan. Seperti itu untuk Harum ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.